Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan Ramadan kita, alhamdulillah Allah berikan kesempatan sehat walafiat, bisa berbuka dengan nikmat, dan malam ini bisa menjalankan sholat. Kita syukuri, alhamdulillah. Kita syukuri kepada Allah dengan semangat sholat tarawih, semangat qiyamul lail, dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita dicatat jadi amal soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin bertanya, 15 hari puasa kira-kira ada perubahan enggak dalam jiwa kita? Pak, Bu, ada perubahan enggak? Apa yang dirubah? Perubahan apa yang terasa? Siang lapar, Ustadz. Iya, betul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puasa itu ibadah siang hari, lapar, malam kita qiyamul lail. Dan saya yakin ini jamaah tiap malam jam 1, jam 2 juga melaksanakan tahajud. Saya yakin, hakul yakin, pasti keimanan Bapak Ibu semakin bertambah, semakin tebal. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, semakin tebalnya iman jamaah semuanya, yuk kita siapkan diri untuk menjemput Lailatul Qadar. Bagaimana Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar Allah gariskan di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Lailatul Qadar sudah lengkap bagaimana Lailatul Qadar. Para mufassir memaknai makna Lailatul Qadar itu diantaranya adalah malam kemuliaan. Di malam itu tanazzalul malaikah, malaikat turun. Siapa malaikat yang turun? Malaikat Jibril yang dikenal dengan Ar-Ruh. Jadi malaikat Jibril turun ke bumi memberikan salam kepada penduduk bumi yang melaksanakan ibadah. Maka dari itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita yakin akan turunnya Lailatul Qadar setiap Ramadan dan maknanya, manfaat sekaligus faidah Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Bahkan ada yang mengatakan 83 tahun 4 bulan. Ibadah 83 tahun bagi seorang hamba itu cukup ibadah yang luar biasa lama. Bapak Ibu di sini ada yang usianya 90 tahun enggak yang sekarang ikut sholat tarawih? Ada? Ibu ada, Ibu? Ada. Ya, enggak ada. Bapak ada yang usia 90 tahun? 80 tahun? 70 tahun?
Ada banyak ya. Alhamdulillah, luar biasa Pak. Kelihatan masih segar ya. 80 tahun, 70 tahun. Tapi ingat, ibadah ketika turunnya Lailatul Qadar 83 tahun itu bersih. Bersih ya. Kalau kita sekarang usia 80 tahun itu belum dipotong, masih kotor. Betul gak? Potong anak-anak 15 tahun. Kalau usia 80 tahun berapa sisanya Pak? 65. Belum lagi di masa remaja sholatnya bolong-bolong. Berapa tahun? Belum lagi ketika dewasa sholatnya terlambat, sholatnya ngelamun. Berapa tahun? Dipotong-potong, kita tidak tahu berapa tahun sholat yang betul-betul bersih, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sholat yang bertahun-tahun, tadi Isya saja, Bapak Ibu, sholat Isya, siapa yang tadi tidak ngelamun sholatnya? Bu, angkat tangan. Yang sholat Isyanya tidak ngelamun, ada? Pak, sholat Isyanya tidak ngelamun ada nggak di sini? Rata-rata insya Allah khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita yakin tertarik dengan Lailatul Qadar, ibadah 83 tahun, yuk kita jemput bersama-sama. Kemana Ustadz jemputnya? Kata Said Sabiq di dalam Fiqhus Sunnah dan juga di dalam kitab Al-Ihya diungkapkan cara menjemput Lailatul Qadar. Pertama yaitu tazkirah, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir siang malam, isi kegiatan itu dengan zikir kepada Allah. Daripada ngelamun, daripada gosip, daripada lihat TikTok, scroll TikTok yang isinya joget-joget ya. Ini di sana, ibu-ibu di sana ya. Di sini insya Allah nggak ada. Isi kegiatan kita zikir kepada Allah. Dengan cara apa? Boleh dengan kalimat thayyibah, dengan membaca Al-Quran, dengan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah, istighfar kepada Allah, baca sholawat, baca Quran, terus siang malam. Nggak bosan Ustaz baca Quran. Quran kalau semakin dibaca, insya Allah semakin senang. Betul gak? Tidak membosankan, beda dengan buku. Quran kalau kita sering baca Quran, itu bukan semakin bosan Pak, semakin senang. Tapi Ustadz semakin kini semakin malas, itu digoda oleh setan. Kalau kita Quran dicintai, ikhlas membaca, insya Allah semakin senang kita membaca dan mengkaji Al-Quran. Lalu cara menjemput Lailatul Qadar yaitu dengan sedekah. Sedekah di bulan Ramadan adalah salah satu sedekah yang terbaik. Jadi ketika Ramadan tiba, kita ingin menjemput Lailatul Qadar, siapkan rezeki kita, di antaranya sedekah di malam hari di saat sholat tarawih. Tadi kenceng jalan, kenceleng jalan. Cepat atau lambat tadi kenceleng? Cepat. Kalau cepat berarti isinya sedikit ya. Jadi ketika kita punya rezeki di bulan suci Ramadan, sisihkan. Lupa Ustadz kalau setiap taraweh, besoknya, siangnya, sehingga kita di malam Lailatul Qadar itu atau di malam-malam ketika sholat taraweh tidak luput dari sedekah niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat qiyamul lail. Ini penting untuk menjemput Lailatul Qadar, yaitu sholat siap malam ketika setelah sholat tarawih, istirahat sejenak, tidur kalau bisa secepatnya. Kalau tidak ada kegiatan yang darurat, ketika beres kita sholat tarawih, sholat witir, lalu kita makan sejenak karena mungkin belum buka makan. Setelah itu jangan banyak kegiatan yang tidak ada manfaatnya, tidur. Dan ini dicontohkan Rasulullah. Rasulullah itu setelah sholat Isya tidak ada kegiatan yang panjang.
lalu istirahat dan bangun malam hari. Kita ikuti sunnah Rasulullah dan buktikan kita sebagai penerima yang layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Profesor Quraish Shihab menuturkan di dalam karyanya, Lailatul Qadar itu akan diterima bagi orang yang siap menerimanya. Kapan orang yang mempersiapkan untuk menjadi penerima Lailatul Qadar? Fi awali syahri Ramadan. Mulai malam pertama bulan Ramadan, dia mempersiapkan diri. Kalau Bapak Ibu ingin lomba, Bapak-bapak ingin lomba lari, kira-kira pemenangnya itu yang suka latihan atau yang tidur-tiduran ngopi saja di rumah? Pasti yang suka latihan. Dan orang yang sering berlatih itu berpeluang banyak menjadi juara. Orang yang sering berzikir, mempersiapkan diri sepanjang bulan suci Ramadan, itulah orang-orang yang layak nanti penerima Lailatul Qadar. Rasulullah mengungkapkan, taharrau Lailatul Qadri bil watri minal ashril awakhir fi Ramadan. Persiapkan diri di malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Rawahul Bukhari. Maka hadis itu menunjukkan bahwa kita siapkan mulai hari ini, malam yang ke-16, dan puncaknya 10 hari terakhir. Sing-singkan ikat pinggang kita, siapkan diri kita, siapkan waktu kita. Setiap malam 10 terakhir, jangan ada malam yang terlewatkan kecuali iktikaf, zikir di masjid, zikir di mushola, zikir di tempat-tempat ibadah dalam rangka menjemput Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba Allah, mukmin, muslim, penerima Lailatul Qadar. Billahi taufiq wal hidayah wal ampu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.